Selamat datang kembali di Rikas kita. Hari ini kita mau dalami satu cerita yang sempat heboh sekali. Mungkin Anda juga sudah dengar ya, ini tentang pengalaman, ya bisa dibilang kurang menyenangkan, seorang penumpang namanya Michael Chandra. Dia kehilangan iPhone di penerbangan Garuda Indonesia rute Jakarta-Melbourne, nomornya GA716. Itu kejadiannya 6 Juni 2025 lalu. Ceritanya jadi viral karena kronologi yang dibagikan Michael sendiri itu, wah, benar-benar bikin geleng-geleng kepala sih. Betul, betul. Sumber utama kita kali ini ya kesaksian langsung dari Michael itu. Termasuk detail gimana dia melacak ponselnya itu. Jadi kita akan coba urai bareng-bareng ya. Gimana kejadiannya, terus respon maskapainya seperti apa, dan apa dampaknya. Karena ini bukan sekedar cerita barang hilang biasa kan. Ada lapisan lain gitu yang menarik buat dilihat. Oke. Kita mulai dari awal deh. Jadi, Michael ini terbang sama keluarganya. Pas boarding, dia taruh iPhone-nya di kantong kursi anaknya. Anaknya di kursi 30D. Nah, terus dia pindah duduk ke kursi 32E. Katanya sih biar bisa istirahat lebih nyaman. Baru ketahuan pas udah mendarat di Melbourne, iPhone yang di 30D tadi udah hilang. Iya. Dan kecurigaan awal itu sempat ke penumpang lain yang duduk di 31E, persis di belakang kursi anak Michael itu. Tapi setelah dicek, ya nihil, nggak ada. Michael sempat lapor ke kru juga, tapi waktu itu penumpang udah mulai pada turun kan. Ini ya pelajaran awal juga ya, gimana gampangnya asumsi muncul di situasi gitu, tapi ya pembuktian itu kuncinya, bukan cuma curiga aja. Nah, benar. Dan disinilah teknologi mulai berperan nih. Michael langsung aktifin aplikasi Find My iPhone. Awalnya, sekitar jam 11.26 pagi, itu terlacak di area kedatangan Bandara Melbourne. Tapi kemudian lokasinya bergerak. Dan ini bukan sembarang hotel ternyata. Oh iya, jadi penasaran nih, terus apa yang terjadi waktu Michael ke hotel itu? Nah, ini dia intinya. Manajer hotel itu konfirmasi. Hotel itu, saat itu ya, hanya dihuni sama 20 orang kru pesawat Garuda GA716. Pesawat yang sama yang ditumpangi Michael. Nggak ada tamu lain sama sekali. Wah, Ini langsung mengubah drastis kan situasinya. Dari yang tadinya cuma barang hilang, jadi ada potensi isu integritas di lingkungan internal kru. Ini masalah serius loh buat maskapai sekelas Garuda. jadi dugaannya langsung mengarah ke kru dong. Terus gimana respons Garuda waktu itu? Michael pasti langsung lapor kan? Tentu. Michael langsung hubungi manajer Garuda di Melbourne. Ada Pak Samuel dan Pak Rido. Mereka datang ke hotel. Tapi menurut penuturan Michael, ada upaya pengecekan kamar, tapi rasanya kok kurang menyeluruh gitu. Nah, yang paling bikin bertanya-tanya nih, sekitar jam 4 sore, pihak Garuda malah mengizinkan kru meninggalkan hotel. Padahal iPhone Michael itu masih aktif terlacak di lokasi hotel. Tunggu. Diizinkan keluar padahal barang bukti masih di lokasi. Itu kok aneh ya? Apa pertimbangannya ya? Apa ada SOP atau prosedur standar yang ngatur situasi kayak gini? Nah, itu pertanyaan bagus. Pihak Garuda sih nantinya bilang SOP sudah dijalankan. Tapi ya kejadian di hotel ini memang jadi catatan khusus ya. Keputusan ngizinin kru keluar ini krusial banget. Kenapa? Karena kurang dari 10 menit setelah mereka diizinkan keluar, pelacakan nunjukin iPhone-nya gerak lagi. Kali ini ke pinggir Sungai Yara, sekitar 100 meter dari hotel. Waduh. Terus dicari ke sana. Dicari, Michael bareng sama perwakilan Garuda, mereka nyisir tempat sampah semak-semak, tapi nggak ketemu. Puncaknya nih, sekitar jam setengah 6 sore, lokasi iPhone terdeteksi pindah lagi ke tengah Sungai Yara. Kemungkinan besar ya, memang sengaja dibuang ke sungai. Astaga, luar biasa banget ya alurnya ya. Terus gimana dampak kasus ini buat Garuda sendiri? Pasti besar ya? Signifikan, bisa dibilang. Direktur Niaga Garuda, Pak Adru Susardi, udah minta maaf secara resmi. Seluruh awak kabin GA7116 itu dibebas tugaskan sementara untuk investigasi katanya, tapi ya reputasi sebagai maskapai premium jelas tercoreng lah. Beritanya ini sampai ke media internasional, bahkan jadi sorotan DPR RI kita, Dewan Perwakilan Rakyat, yang mengaitkannya dengan integritas SDM atau sumber daya manusia Garuda dan juga efektivitas dana bantuan pemerintah yang diterima. Jadi panjang ya urusannya. Terus gimana dengan sikap Michael sendiri sebagai korban?
Pasti capek banget dan kesel ya. Justru sikapnya ini menarik. Meski jelas kecewa ya, Michael itu menekankan kalau ini ulah oknum, bukan cerminan seluruh kru. Dia bahkan bersimpati sama kru lain yang nggak bersalah. Dia udah serahkan kasus ini ke Polisi Federal Australia, AFP, terus ke Polisian Victoria, sama ke pihak Garuda juga. Sampai ya, sumber ini kita dapat, belum ada konfirmasi resmi sih soal pelaku yang menyerahkan diri gitu. Jadi kasusnya ini masih menggantung ya statusnya. Bener. Dan ini ninggalin kita dengan pertanyaan penting nih. Bagaimana sebuah institusi besar, ya kayak maskapai penerbangan ini, menyeimbangkan antara kebutuhan melindungi nama baik, reputasi mereka, dengan keharusan menegakkan akuntabilitas individu. Apalagi kalau insidennya terjadi di lingkungan yang ya seharusnya paling terjamin keamanannya buat penumpang kan? Sebuah refleksi yang menarik banget. Nah, buat Anda nih, supaya nggak ketinggalan pembahasan mendalam kayak gini, yang bisa ngebuka cara pandang baru, jangan ditunda-tunda lagi. Langsung aja klik tombol subscribe channel ini. Serius deh, waktu luang Anda itu terlalu berharga buat sekedar lewat gitu aja. Mending dipakai buat nambah wawasan di sini. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya ya.